Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Bah Caca. Hari ini tanggal 4 Februari tahun 2023. Saya sedang bersama Bapak siapa Pak? Perkenalkan diri Pak. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar, biasa panggil Kang Anwar. Warga masyarakat Kota Tasikmalaya, khususon daerah Kecamatan Ciberem, begitu Pak? Siap. Ya. Kali ini kita akan berbincang mengenai kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Oh, kemiskinan. Ya. Nah, menurut Kang Anwar, bagaimana Kang mengenai kemiskinan di Kota Tasikmalaya? Ya, sepengetahuan saya secara pribadi, kita terkenal atau dimasukkan ke dalam daftar kota termiskin di Jawa Barat. Termiskin se-Jawa Barat. Iya, di Jawa Barat gitu. Itu juga menurut berita. Tapi tolak ukurnya ya tidak tahu seperti apa cara penilaian kota termiskin itu. Begitu, Pak. Menurut Pak Anwar itu betul tidak predikat itu? Menurut saya bisa betul, bisa tidak gitu. Karena memang untuk tolak ukur itu sendiri, apakah itu berdasarkan penilaian secara faktual di lapangan atau hanya memang sebagai sebuah tolak ukur penilaian BPS dan lain sebagainya begitu. Pak, yang ditampi Pak. Oh ya, siap enggak, saya ayah lah Pak. Siap. Gitu. Saya ayah. Ngelihat gitu. Pemirsa. Gitu. Jadi ya tolak ukurnya memang dengan beberapa variabel mungkin ya Pak. Gitu. Karena miskin itu sendiri mungkin menurut saya tergantung tingkatannya gitu. Kalau kita flashback ke belakang di zaman kejayaan Islam mungkin ya, zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu kan yang namanya termiskin, masyarakat paling miskin waktu itu kan setara hari ini itu yang punya rumah, punya mobil tapi masih punya utang. Nah makanya miskin itu secara maknanya itu mau berarti diambil dari sisi miskin mana? Itu banyak versi ya. Banyak versi. Pemaknaannya. Ya. Oke, siap begini Gitu. Pak. Kalau seandainya nih predikat Kota Tasik sebagai kota termiskin di Jawa Barat, ternyata misalkan itu pada faktanya tidak benar, kira-kira apa ya dampaknya apa Pak? Kan ini ketika ada predikat kota Tasik sebagai termiskin di Jawa Barat, kita pun kan bertanya-tanya benar apa tidak gitu kan? Iya. Nah kalau misalkan benar, ya berarti harus diselesaikan. Betul. Nah kalau tidak Pak, kalau ternyata data itu tidak benar misalkan, itu menurut Bapak akan bagaimana Pak dampaknya Pak? Mungkin ini kan update-nya kan itu kan sudah lama, mungkin hari ini sudah berubah nih. Gitu. Sudah berubah dalam arti belum ada kan data BPS terbaru hari ini 2023 contoh ya gitu. Apakah berkurang? Itu apakah lebih parah gitu? Itu belum ada kan gitu. Nah, hemat saya mungkin masalah kemiskinan itu dan jangan dipolitisir secara dianggap sebuah politisasi baik secara pribadi maupun kelembagaan gitu. Contoh kan Anda sekarang banyak lembaga-lembaga sosial yang mengatasnamakan rakyat miskin dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Oh iya. Gitu. Jadi nyangkut ke penyerapan anggaran Pak. Itu menyangkut penyerapan kalau misalkan anggaran. Sekarang Kota Tasik dinyatakan kota termiskin di Jawa Barat. Ya. Berarti ada anggaran khusus Pak untuk penanganan kemiskinan ya? Mungkin saja. Oke. Karena saya bukan birokrat ya. Oke. Itu warga biasa kalau saya. Pak. Nah kalau misalkan ternyata si kemiskinannya itu tidak sesuai fakta, artinya apa? Kota Tasik ternyata tidak miskin-miskin amat. Ya. Nah anggarannya ini bagaimana Pak? Kira-kira? Anggarannya, ya kita lihat aja di lapangan. Apakah begini? Kalau tolak ukurnya itu situasi dan kondisi masyarakat hari ini, emang masih banyak gitu masyarakat yang di bawah garis kemiskinan, gitu. Contoh hal sampai hari ini pemerintah Kota Tasik belum bisa mengakomodir hadirnya gelandangan.
Jadi masih banyak gelandangan di jalan-jalan, Pak. Ya lihat aja faktanya seperti apa di setiap lampu merah, gitu, pengemis, pengamen dan lain sebagainya. Itu kan walaupun itu bukan jadi satu tolok ukur bahwa mereka itu miskin, gitu. Banyak contoh kasus ternyata yang ngemis lebih kaya daripada yang tidak ngemis, gitu. Contohnya ada kan kasus seperti ada itu. pengemis yang dia punya uang cash puluhan juta. Wah, gitu. Oke, gini Pak. Kita yang kerja belum tentu kayak gitu, Pak. Gitu, nah, saya mau ambil sudut pandang ke sisi pemerintah, Pak. Oke. Nah jadi kan yang namanya Pak. Oh iya, siap. Yang namanya kemiskinan itu kan bisa selesai dengan anggaran, Pak. Betul nggak? Kalau secara lahir. Ya. Pokoknya apapun alasannya, ketika anggaran di sebuah wilayah atau negara berlebih, Pak, maka kemiskinan selesai. Saya ambil contoh negara Qatar, Pak. Ya. Jadi di Qatar itu saking berlimpahnya anggaran, saking berlimpahnya uang negara, seorang rakyat yang baru lahir itu sudah mempunyai fasilitas, Pak. Jadi di Qatar ya, di Qatar, Pak. Jadi negaranya udah itu maju. Valid ya. by data lah. Bisa dicek, Pak. Ya. Nah, tapi berhubung di Indonesia, misalkan negaranya anggarannya kurang, maka seorang kita rakyat bukan sedang iklan jarum coklat ya, Pak. Bukan. Ya? Siap. Nah, jadi ketika seorang rakyat di Indonesia baru lahir, bukannya dikasih uang, tapi dikasih hutang, Pak. Begitu. Nah, sekarang untuk ukuran kota nih. Kota. Untuk ukuran kota, ketika kemiskinan harus diselesaikan oleh uang, oleh anggaran, oleh uang negara. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengawasi si anggaran tersebut betul tidak digunakan untuk yang seharusnya menangani kemiskinan? Nah, cara mengawasinya bagaimana, Pak? Kita bicara masalah anggaran ke dinas berarti kan, khususnya dinas sosial, dinas tenaga kerja yang notabene mungkin salah satu pendorong ya. Dalam sisi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Betul. Gitu. Mungkin di sini juga pemerintah dengan leadershipnya. Ya benar, Pak. Sok Pak, sambil ngobrol Pak, ini saya benerin. Kunaon iya, Pak? Biar jelas. Oke, leadershipnya dengan leadershipnya siapa pemimpin hari ini dan siapa pemimpin ke depan, gitu. Bisa menghilangkan stigma miskinnya kota Tasik, gitu. Mungkin ada beberapa hal, beberapa cara, gitu, yang silahkan dianalisa sendiri, diriset dan lain sebagainya, gitu. Nah ini mungkin keberpihakannya itu, keberpihakannya itu, gitu. Karena memang pemerintah hari ini kan tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Kita mungkin analoginya gitu ke sana, gitu. Tidak akan ada stigma level termiskin, ya kalau tidak ada api mungkin, tidak ada hal atau data yang memang menjadikan kota Tasik itu dinyatakan sebagai kota termiskin. Nah, tidak itu mungkin. Tadi, Pak, kan anggarannya sudah ada nih, Pak. Nah, terus saya pengen tahu nih cara mengawasinya masyarakat bagaimana, Pak? Nah, sebenarnya ini kembali kepada pola pengawasan dari pemerintah, sistem pengawasan di pemerintah mungkin ya, gitu. Karena anggaran pemerintah itu sampai saat ini mungkin belum ada yang secara valid mengatakan ini loh transparan, gitu. Di transparansi anggarannya itu mungkin yang perlu berdayakan atau lebih ditingkatkan, dimaksimalkan. Karena gitu. Gini Pak, kalau misalkan sekarang anggarannya tidak sesuai dengan penerapannya ya, bisa jadi kemiskinannya tetap berjalan, Pak. Misalkan gini, kemiskinan di kota Tasik bisa selesai dengan angka 1 juta misalnya, 1 juta rupiah. Nah, ini anggarannya udah ada nih oleh pemerintah, 1 juta rupiah. Tapi ternyata nyampe ke bawah cuman 500.000. Nah, pertanyaan saya adalah sebagai masyarakat, bagaimana caranya nih ikut mengawasi yang pertama itu si uang itu tuh sesuai dengan yang seharusnya nyampe ke bawah, gitu, Pak. Itu mungkin ada beberapa hal yang perlu dilakukan mungkin ya, Bah.
Gitu. Yang pertama itu mungkin partisipasi masyarakat itu sendiri, keberanian masyarakat itu sendiri. Jangan diam, Pak. Jangan diam, jelas Betul, gitu. Yang kedua dari dukungan dari lembaga-lembaga yang memang legal. Contoh apa, Pak? Gitu. Ya contoh kan ada fungsi apa monitoring atau fungsi pengawasan dari lembaga-lembaga sosial. Yang dari masyarakat Gitu, atau yang dari pemerintah? Di masyarakat. Masyarakat. Oh, iya, iya, betul, Kalau di betul, pemerintah kan udah jelas gitu. Ada sih yang membidangi pengawasan itu. Cuma mungkin keberpihakan itu yang paling penting, Pak. Dari pemerintah. Dari pemerintah, keberpihakan itu untuk mengentaskan kemiskinan itu seperti apa? Karena tidak mungkin tidak bisa kalau dengan sudah ada anggaran. Iya. Gitu. Karena masyarakat itu kan mengikuti. Sekarang mungkin 1-2 yang proaktif, ya kan? Iya. Yang paham tentang dana, tentang anggaran dan sebagainya. Tapi kan kebanyakan tidak tahu. Satu contoh ibaratkan anggaran yang kata Abah itu 1 juta ke bawah jadi 500. Kebanyakan kan unget-unget hungkul. Oh gitu. iya. Gitu Berarti kan. gini, Pak. Masyarakat banyak yang tidak tahu berapa anggaran yang diperuntukkan untuk penanganan kemiskinan. Ya, Gitu maksud Bapak, betul. Ya? Bapak sendiri tahu nggak, Pak, berapa anggaran? Nah itu saya juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya. Tapi kan angka itu seharusnya dibuka ke publik, Pak, ya. Nah itu makanya titik tolaknya itu keberpihakan. Keberpihakan akan melanjutkan ini nih, kan pola keberpihakan itu satu nanti akan ada transparansi. Ini yang susah. Ya. Ketika bicara keberpihakan, bohong kalau tanpa transparansi publik. Contoh, ibaratkan saya yang kecil aja, dana kelurahan. Coba dipang-pangin di depan kelurahan itu. Ditransparankan, dibukakan gitu. Pak Lurah nih, dengerin Pak Lurah. Gitu. Ada berapa 69 kelurahan nih Di Kota Tasik. Ya. Oke. Jadi mau nggak ini berpihak nggak gitu, mau nggak menjalankan transparansi ini, walaupun itu sunat lah ya, katakan sunat, bisa dibuka, ada yang bisa dibuka, ada yang tidak mungkin. Gitu. Tapi kalau sudah berpihak kepada rakyat, berpihak kepada yang tadi cara untuk menangani kemiskinan, gitu kan transparansi ini penting. Pak, Gitu. kenapa Pak? Kita masih mempertanyakan goodwill dari pemerintah, Pak. Itu. Menurut Bapak kendalanya kenapa pemerintah tidak mentransparankan? Kira-kira kenapa, Pak? Salah satunya mungkin ada sebuah kepentingan yang kita tidak tahu. Ya, semua kan manusiawi mungkin. Ketika ada kepentingan yang mendominasi, baik kepentingan pribadi, golongan atau kelompok tertentu, ya itu mungkin ya. Berarti itu baru mungkin. Gitu. Ada kepentingan yang menyangkut transparansi tersebut. Betul. Sehingga tidak bisa ditransparankan. Betul. Walaupun itu adalah informasi keterbukaan informasi publik. Iya, betul. Sebenarnya udah ada undang-undangnya itu. Cuma kan ada hal yang perlu dibuka dan tidak. Gitu. Baik. Nah, gini itu Pak. Kan keberpihakan, Pak. Betul. Nah, gini Pak. Menurut Bapak ya, yang paling berkewajiban menangani masalah kemiskinan di Kota Tasik itu kalau di eksekutif apa? Kalau di legislatif apa, Pak? Eksekutif jelas wali kota lah. Wali kota dengan dinas sosial dan jajarannya. Jajarannya ke bawah. Bukan hanya dinas sosial. Oh, ya. Oke. Gitu. Integral lah. Karena ini menyangkut kemiskinan itu nanti ya ke pendidikan, gitu kan, ke ekonomi, betul. Puncaknya di wali kotanya, Pak. Puncaknya Ya? di wali kota tetap lah, Pak. Oke, nah kalau di legislatif, Pak? Legislatif ya secara umum itu semua anggota legislatif itu kan wakil rakyat, Pak. Kalau yang komisinya, Pak? Komisi nah, saya kurang tahu komisi 4 apa komisi 4 ya? Komisi 4 ya kalau nggak salah. Komisi 4. Oke, ini kalau ada komisi 4. Mudah-mudahan nggak salah ya, komisi 4 yang kalau tidak salah kesehatan ya dan kesejahteraan. Pendidikan, kesejahteraan ya kalau nggak salah. Nantilah kita searching di Google ya. Gitu. Baik, kalau tidak salah. Betul. Nah, predikat Kota Tasik termiskin itu kan udah beberapa periode pergantian wali kota, Pak. Nah, menurut Bapak, wali kota mana, Pak, yang dalam penanganan kemiskinan agak lumayan, Pak? Begini, Pak, mungkin kita
tidak mengatakan siapa wali kotanya, ya. Cuma kan masyarakat Tasik itu dari satu periode ke periode lainnya kan bertambah Apanya Pak? jumlahnya. Oh, jumlah Masyarakatnya juga. Oke, Tiap siap. tahun itu kan pasti bertambah, ya kan? Bertambah nggak, Pak? Bertambah. Bertambah, Bertambah. gitu. Walaupun ada yang meninggal juga ya. Ya, meninggal juga, tapi tetap bertambah kan? Pertambahannya lebih banyak daripada Banyak. yang meninggal. Heeh, Oke, siap. gitu. Terus kalau menyangkut kebijakan wali kota, gitu. Saya juga mungkin tidak bisa secara detail menyebutkan siapa, Iya, gitu. yang paling bagus Tapi gitu ya. toh, gitu, terjadinya itu memang munculnya angka kemiskinan atau tingkat termiskin di Jawa Barat itu memang ketika zaman Pak Haji Budi kan Iya, muncul, iya, gitu. Kalau tidak salah ya, Iya, iya, gitu. Itu Itu di muncul sekitar itu. tahun berapa Pak ya? Pak Wali Kota Haji Budi Pak itu, Haji Pak? Budi kan di 2012 kan mulai, 2012-an. Oh, kalau nggak iya, salah, iya. Oke, ya. oke. 2012 sampai 2017, 2017 sampai 2022 sama Pak Yusuf, beda wakil aja, Iya, iya, iya. gitu. Tapi bisa jadi karena kesenjangan, Pak. Yang buat kota Iya, miskin iya, itu bisa iya, jadi karena betul, kesenjangan. Banyak pengusaha kesenjangannya terlalu lebar, besar. Oke, betul gitu. Pak. Jadi saya melihat di Kota Tasik begini Pak. BI itu ada di Kota Tasik. Ya, padahal Ya kan? sejarah pertama BI di Kota Tasik kalau Artinya saya. kan ketika di suatu kota ada BI, itu kan perputaran ekonominya lumayan. Nah, kemudian saya lihat di mall, itu banyak Pak yang belanja Pak. Iya. Mobil-mobil pun yang berseliweran jet, berapalah Kota Tasik itu Iya. ya, banyak Pak. Nanti saya sepakat ketika Bapak bilang bahwa kesenjangan itu tinggi di Kota Tasik. Nah, pertanyaan saya itu, menurut Bapak, solusinya bagaimana nih Pak? Solusi ya tetap kembali kepada program pemerintah ya, gitu. Itu karena stakeholder di sana. Berarti di Gitu. pemerintah ya? Pertama di pemerintah dulu. Pemerintahnya berarti pucuknya wali Pucuk kota? wali kota, Oke, gitu. Sampai siap, sejauh siap, mana nih ikhtiarnya? Karena masyarakat itu harus dikomando tetap. Berarti masyarakat gimana pemerintah? Masyarakat itu harus dikomando. Oke. Gitu. Masyarakat itu gimana leadernya ini, pemimpinnya siapa, gitu. Mau nggak? Makanya kembali pertanyaannya, mau nggak berpihak kepada pengentasan kemiskinan? Oke. Atau kemiskinan akan dijadikan sebuah alat untuk kepentingan? Oh. Nah, gitu. Jadi maksudnya kemiskinan jadi alat itu untuk penyerapan anggaran gitu Pak? Bisa ya? jadi seperti itu. Oh, ini Gitu. nyangkutnya ke masalah Bisa jadi transparansi Pak. gitu. Iya, makanya kan kembali ketika bicara masalah kebijakan, mau nggak berpihak kepada rakyat? Oke, sekarang begini Pak. Ketika si pemerintahnya tidak berpihak kepada rakyat, artinya pemerintah, mohon maaf nih, ini bahasa saya pribadi, tidak bisa diharapkan. Ya kan? Nah, kembali nih, masyarakatnya harus bagaimana Pak? Ketika pemerintahnya seperti itu, masyarakat harus bagaimana Pak? Masyarakat dalam hal ini ketika memang ada sebuah kebijakan yang tidak pro kepada masyarakat, seandainya bisa Iya. melalui wakil-wakil rakyat mungkin. Oh, DPRD Pak. Oke, Wakil-wakilnya siap, siap, nih, gimana wakil rakyatnya gitu sebagai fungsi. Di sana kan ada fungsi pengawasan, Iya, betul, kan? betul. Gitu. Walaupun di sana ada fungsi anggaran juga, kan? Iya, iya, iya. Gitu. Jadi kalau saya bahasakan begini Pak, Kota Tasikmalaya itu kan kota termiskin di Jawa Barat. Ya. Padahal Kota Tasik mempunyai wali kota, Hmm. mempunyai jajaran eksekutif, Ya, kemudian mempunyai 45 anggota dewan. betul. Berarti sejak tahun 2012 itu, kalau kita ambil sejak tahun 2012 Pak, startnya, sampai sekarang 2022, berarti 10 tahun, berarti tidak ada satupun yang mampu menyelesaikan masalah kemiskinan Pak. Bisa jadi seperti itu. Padahal ada 45 anggota dewan, Ya. ada wali kota dan pasukannya. Ya, Mereka kan digaji oleh rakyat dengan gaji yang tinggi Pak. betul. Kira-kira khusus untuk anggota dewan nih Pak, masalahnya di mana Pak? Mereka tidak bisa menyelesaikan masalah kemiskinan. Kemungkinan ada begini. Mereka kan didukung oleh konstituennya masing-masing. Ya, Ya, partai Pak ya. partai gitu. Bisa jadi gitu. Prioritas utama itu konstituennya masing-masing. Nah, mereka berpikir ya konstituen kita dulu
sebelum yang lain. Sebelum yang lain gitu. Ya nah itu bagian yang miskin itu mungkin tidak termasuk pada konstituen mereka. Bisa jadi gitu. Konstituen itu kan artinya ini Pak ya, pendukung pemilihnya. Kayaknya yang miskin boro-boro ngedukung dewan deh Pak. Mereka sibuk dengan perutnya sendiri, udah tiap hari udah nggak bisa diatasi. Iya, makanya gitu. Nah, kalau misalkan anggota dewan pola pikirnya hanya mencukupi konstituennya saja, berarti ketika dia jadi dewan Pak, bukan milik masyarakat Kota Tasik ya? Bukan masyarakat, milik masyarakat secara utuh. Iya, bukan secara utuh milik masyarakat dapilnya ya? Iya, gitu. Makanya ini sebuah masalah psikologis ya, psikologis dalam tanda petik. Nah inilah partai politik bekerja seperti itu. Sekarang itu. Menurut pendapat saya, gitu. Jadi tidak akan sangat mustahil atau tidak mungkin bicara wakil rakyat tidak memprioritas konstituennya, karena itu sudah wajib mungkin. Betul. Kalau tidak diurus ya tidak dipilih lagi. Betul, itu bahkan bisa jadi aset Pak ya. Nah, iya. Untuk gitu. Betul. Oke Pak, nih gitu. Berhubung masalah kemiskinan ini dibilang kompleks Pak ya. Kompleks. Nih Pak, sebelum closing Pak, kira-kira menurut Bapak sendiri solusinya apa nih Pak? Mulai dari mana nih? Harus komprehensif mungkin ya. Tidak bisa dibawa satu bidang ke bidang lain, tidak bisa dibawa ini loh bagian kesra, bisa gitu. Jadi harus dari hulu ke hilir itu, dan masyarakat juga harus paham, gitu. Dengan mungkin ada pola hidup tersendiri yang membuat dia miskin. Bisa jadi satu itu, walaupun itu ada kebijakan pemerintah mungkin yang tidak pro, bisa jadi. Gitu. Jadi ini masalah mentalitas sebenarnya. Ada juga masalah Pak, mentalitas. kalau misalkan kita mulai persempit Pak ya, kita mulai persempit pembahasan untuk menghasilkan langkah konkret solusi Pak ya. Kita kesampingkan dulu mengenai menyalahkan sisi masyarakatnya Pak, walaupun masyarakat ada salahnya juga. Ada. Ya. Nah, kita kesampingkan dulu nih Pak. Nah, kita fokus ke sisi pemerintah aja dulu Pak, yang dia tuh jelas-jelas menguasai uang rakyat yang bisa digunakan untuk penyelesaian kemiskinan. Nah, kira-kira langkahnya bagaimana nih Pak, konkretnya? Kalau menurut saya didata dengan benar dulu. Si warga miskin. Warga miskin itu dimulai dari data. Betul. Karena data paling penting. Kan ini fluktuatif terus kan. Bisa tahun ini lebih banyak, bisa tahun besok lebih turun, gitu kan. Bisa saja seperti itu. Saya juga nggak tahu gitu. Datanya seperti apa, yang benar-benar valid itu data kemiskinan itu seperti apa. Gitu. Nah, kalau bicara mengenai data saya sepakat nih Pak, karena sebagus apapun program penanganan kemiskinan, kalau datanya semerawut, kan sudah ada contoh nih Pak. Bansos banyak yang salah sasaran kan. Betul. Bahkan terjadinya pemborosan. Betul. Bahkan terjadi korupsi. Karena memang menurut saya satu masyarakat itu sendiri bisa berubah dalam 1 minggu. Apanya Pak? Jumlahnya? Bukan. Karakternya? Tingkat yang disebut kemiskinan itu mungkin hitungannya 1 minggu saja bisa berubah. Ya contoh. Contoh karena COVID miskin. Kemarin ya. Betul. Oke. Dia dari COVID kemarin, sebelum COVID dia mungkin usaha lancar. Jaya gitu. Pas COVID ambruk dia. Gitu. Habis lah ibaratkan. Karena berhubungan dengan kondisi usaha. Kan udah masuk miskin dia. Gitu. Terus apakah BPS dalam hal ini lembaga yang qualified ya gitu melakukan survei dan lain sebagainya, pendataan, statistik gitu. Apakah dia tiap bulan mengupdate gitu kan? Sementara data kemiskinan itu akan berubah-ubah. Gitu. Contoh yang kemarin ngamen, apakah tidak mungkin sebulan ke depan dia bisa jadi pengusaha? Siap. Contoh, gitu. Nah, mengenai itu kan sangat mengenai update data, Pak ya. Kan di kita tuh banyak lembaga yang khusus pendataan, Pak. Bahkan mereka diberi anggaran yang memadai lah, kalau menurut saya kan. Nah, kendalanya di mana, Pak? Kenapa tidak bisa menghasilkan data yang akurat,
transparan, lengkap, terus update-nya bisa dihitung per minggu misalkan, kenapa Pak? Nah, ini yang mungkin belum masuk ke area sebuah solusi. Kalau dari saya mungkin ya gitu. Ini ke apa? Kinerja pemerintahan terkecil yang paling bawah itu memang harus disinkronisasi. Contoh RT dan RW, itu penguasa terkecil yang memang paham betul berapa orang janda, berapa orang duda, ibaratkan berapa orang manula, berapa orang anak kecil, gitu kan, itu yang paling paham. Harusnya itu, kalau menurut saya, mereka dilibatkan dalam hal ini, tapi secara update langsung nih, gitu. Baik melalui sistem tertentu, sistem dengan digitalisasi ibaratkan gitu. Contoh, RT diberikan sebuah link khusus untuk melaporkan warganya, ya gitu. Contoh wali kota ini punya mau grup, mau sistem, mau seperti apa kayak gitu. Bisa RT bisa melaporkan langsung, jebret ke grup ini atau ke sistem ini. Gitu. Itu updating walaupun tiap minggu bisa itu. Jadi gini Pak, yang saya pahami ya betul kata Bapak bahwa si RT RW ini harus dilibatkan Pak, karena dia di grassroots kan, memahami kondisi di lapangan. Iya, baik psikologisnya, lahir batin lah. Betul. Kalau RT RW mah paham. Gitu. Nah, mengenai update data itu sebetulnya bisa selesai ketika menggunakan digitalisasi Pak. Ya kan? gitu. Nah, digitalisasi dengan koneksi internet lah. Nah, gitu. Pertanyaan saya adalah, kenapa pemerintah tidak mau menggunakan digitalisasi? Kalau tidak salah sudah ada kan smart city itu. City yang bermasalah. Cuma bermasalah lagi gitu. Malah dikorupsi Pak, ditangkap Pak. Saya nggak tahu lah gitu. Ada nanti beritanya lah. Saya nggak tahu lah untuk itu. Gitu, Pak. Jadi gimana nih Pak masalahnya Pak? Padahal kan kalau kembali digitalisasi itu bikin aplikasi berapa sih? Iya, sebenarnya katakanlah 1 miliar. Iya. Kan selesai, Pak. Update kan gitu. Betul nggak? Kan update RT bisa langsung input. Ya kan? Dipoto di video update gitu. Gitu. Langsung. Masalahnya kenapa, Pak? Pemerintah tidak mau membuat sistem nggak tahu kalau menyebutkan tidak ada anggaran, kan anggaran ya sudah tersedia kan? Udah ada. Gitu. Saya juga bisa bikin lah. Apalagi Abah bisa bikin gitu. Nah, cuman permasalahannya ini goodwill berarti Pak ya. Makanya keberpihakan. Dari awal itu kan pertanyaan mau nggak nih gitu. Betul, pemerintah itu berpihak kepada warga miskin. Betul. Atau hanya dijadikan sebuah tunggangan saja. Jadikan isu atau kepentingan, isu dan lain sebagainya gitu. Bisa jadi gitu. Karena sampai hari ini mungkin ini baru perkiraan saya di Kota Tasik belum ada kasus warga yang tidak makan. Ada belum? Ada Pak, banyak Pak. Ada banyak. Ada. Cuman tidak tidak muncul, tidak diekspos. Tidak makan sehari tidak makan Pak? Ada. Nanti saya liatin videonya lah. Astagfirullah. Ada yang dia tuh makan cuma 1 kali. Ada. Gitu. Ada. Makanya dengan sistem digitalisasi itu ya sebetulnya bisa diketahui masyarakat mana yang untuk makan saja sulit. Jadi sampai hari ini keberpihakan itu berarti tidak ada dong kalau begitu. Tidak ada. Makanya saya sekarang kan bicara dengan Bapak ini, saya berharap ada gambaran solusi dari Bapak nih Pak. Nah, jadi maksud saya tuh begini, ketika pemerintah seperti itu minim keberpihakan, nah kita sebagai masyarakat harus bagaimana Pak? Apakah harus diam? Jangan. Kalau boleh diam itu diam bunuh diri berarti kan, gitu. Berarti harus bagaimana Pak? Minimal kita proaktif dengan lembaga-lembaga yang intens di bidang sosial, atau komunitas-komunitas yang memang punya keberpihakan kepada warga miskin, gitu. Kalau yang saya dengar kan banyak juga kan, gitu. Lembaga, baik yayasan, gitu kan, yang punya intensitas tinggi untuk memperhatikan warga miskin, gitu. Pertama itu, gitu. Yang kedua, yang kedua, ya tetap kita mendorong atau mengusulkan atau memberikan sebuah inisiasi atau
paket kita punya saluran dewan, silahkan dengan dewannya masing-masing. Oh, iya. Walaupun Oke, hari ini mungkin belum didengar atau belum tidak berpengaruh. Ya, belum berpengaruh. Iya, iya, gitu. betul. Ya, kalau tidak ada yang mendengar tentang masalah kemiskinan atau tidak berpihak dengan apa yang terjadi hari ini tentang masalah kemiskinan, ya saya rasa tidak layak tuh jadi wakil rakyat gitu. Berarti jangan dipilih lagi Pak ya, ganti aja sama yang baru gitu ya maksudnya. Ya, kalau yang baru yang lebih berkompeten ya, gitu ya. yang lebih memperhatikan masyarakatnya. Oke. Siapa? Gitu. Closing nih Pak dari Siap. Pak Anwar ya. Ya, dari saya sebagai warga masyarakat Kota Tasik yang menginginkan Kota Tasik itu lebih maju, lebih baik, jangan ada stigma kota termiskin se-Jawa Barat, gitu. Mengharapkan keberpihakan dari pemerintah kota, khususnya yang hari ini dipimpin oleh PJ Wali Kota atau nanti Wali Kota ke depan. Kemudian dari pihak terkait juga pada jajarannya juga, terus legislator juga atau wakil rakyat untuk lebih bisa berpihak kepada kemiskinan itu sendiri atau warga-warga miskin. Karena dalam hal ini tidak akan ada asap kalau tidak ada api, tidak akan ada stigma termiskin kalau tidak ada data mengenai kemiskinan itu. Jadi solusinya satu, keberpihakan dari pemerintah dan jajarannya, kinerja yang maksimal dari wakil rakyat itu sendiri, memperhatikan masyarakat miskin dan warga pinggiran juga mungkin gitu. Sebagai masyarakat harus berperan aktif juga mengikuti update informasi terkini dari jumlah masyarakat kota, masyarakat miskin gitu kan. Kemudian masyarakat yang memang dinilai masih di bawah garis kemiskinan gitu. Dan proaktif ini ada beberapa lembaga, yayasan, lembaga sosial atau komunitas-komunitas tertentu yang memang berperan aktif, terlibat langsung ke bawah gitu untuk ikut berperan serta mengentaskan kemiskinan. Hemat saya seperti itu. Mudah-mudahan bisa didengar oleh pihak-pihak terkait. Baik, demikian podcast kita bersama Pak Anwar dari Kota Tasikmalaya. Saya Abah Caca, sampai jumpa di video berikutnya.